Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Shalom sahabat Morning Grace by The Grace. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Hari ini temanya menarik, yaitu keadilan ekonomi di dalam perspektif Kristen. Renungan hari ini mengajak kita semua untuk melihat bagaimana iman Kristen memandang keadilan di dalam hal ekonomi, khususnya di dalam relasi antara kaya, miskin, pemilik dan pekerja, berkat dan tanggung jawab. Mari kita bersama-sama memulai renungan kita hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, hari ini kami datang, kami mau bersama-sama, mau belajar mengenai kasih Tuhan, baik di dalam kehidupan keseharian kami. Ya Tuhan, kiranya Tuhan boleh memberikan kami tuntunan-Mu, sehingga kami dapat memahami melalui bahasa-bahasa yang boleh kami pahami. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Berbicaralah sebab kami siap mendengar. Di dalam Kristus kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang terambil dari Yeremia 22 ayat 13. Celakalah orang yang mendirikan rumahnya dengan kecurangan dan kamar-kamarnya di tingkat atas dengan ketidakadilan, yang menyuruh sesamanya bekerja tanpa upah dan tidak membayar jerih payahnya. Saudara terkasih, di dunia yang syarat ketimpangan sosial dan ekonomi, keadilan seringkali menjadi isu yang sensitif. Namun keadilan bukan hanya soal nilai sosial. Keadilan itu adalah nilai kerajaan Allah. Di dalam pandangan Alkitab, ekonomi itu bukanlah sekedar soal uang, tetapi soal bagaimana manusia memperlakukan sesamanya dalam terang kasih dan kebenaran Tuhan. Keadilan ekonomi dalam perspektif Kristen tidak hanya menyoal distribusi kekayaan, tetapi juga menyangkut keadilan di dalam relasi, di dalam tanggung jawab dan kasih terhadap sesama kita. Beberapa prinsip yang bisa kita renungkan. Yang pertama adalah Allah adalah pemilik segalanya. Mazmur 24 ayat pertama pernah mengatakan, Tuhanlah yang empunya bumi serta segala isinya. Hal ini mengartikan bahwa apa yang kita miliki hanyalah titipan dan kita adalah pengelolanya yang harus bertanggung jawab terutama terhadap sesama kita, baik sesama ciptaan maupun sesama manusia. Prinsip yang kedua yang kita bisa belajari adalah Tuhan selalu membela
yang tertindas. Alkitab sangat jelas menunjukkan hati Allah bagi orang yang miskin dan tertindas. Ketidakadilan ekonomi bukan hanya persoalan sosial, tetapi dosa di mata Tuhan. Yeremia pada ayat yang tadi kita baca itu menegur para pemimpin-pemimpin yang mengeksploitasi rakyatnya. Karena Tuhan peduli pada upah yang adil dan kesejahteraan semua manusia. Prinsip yang ketiga yang bisa kita bersama-sama pelajari adalah kekayaan adalah tanggung jawab, bukan hak istimewa. Di dalam 1 Timotius 6 ayat 17-18, Paulus mengingatkan juga bahwa orang kaya itu hendaknya tidak sombong, melainkan murah hati dan suka membagi. Kekayaan dalam hal ini tidak hanya soal materi, tetapi juga soal hal-hal yang bisa kita bagikan, baik kemampuan kita, talenta kita, waktu, pendidikan, dan lain sebagainya, pengetahuan dan sebagainya. Kekayaan adalah kesempatan kita bisa untuk memperluas keadilan dan kasih Allah di bumi. Lalu prinsip yang keempat yang kita bisa sama-sama belajar, bahwa komunitas Kristen itu hendaknya juga dipanggil untuk saling menanggung beban. Kisah Rasul 2 pernah menyatakan dan menunjukkan bagaimana jemaat mula-mula hidup di dalam kebersamaan. Mungkin ada struggle, mungkin ada pergumulan, tetapi mereka bersedia untuk berbagi dengan yang kekurangan. Ini adalah model komunitas yang adil dan saling mendukung. Oleh karena itu, aplikasinya bagi kita di dalam kehidupan kita sehari-hari bagaimana? Apakah kita selama ini menggunakan sumber daya kita, sumber daya yang bentuknya seperti kemampuan, talenta, dan hal-hal yang kita miliki untuk memberkati sesama, atau hanya memperkaya diri sendiri? Dan mari kita bersama-sama juga merenungkan, apakah di dalam pekerjaan kita sudah memperlakukan orang lain dengan adil? Dan yang kita bisa renungkan, apakah kita peka terhadap ketidakadilan ekonomi maupun hal-hal lainnya di sekitar kita? Dan apakah kita peka untuk bersedia melakukan sesuatu? Keadilan ekonomi itu sesungguhnya bukan hanya urusan pemerintah semata, tetapi juga tanggung jawab orang percaya, orang yang beriman, yang menghidupi kasih Allah di dalam kehidupan yang nyata. Mari kita menutup renungan kita di dalam doa. Tuhan, kami sungguh bersyukur dan berterima kasih firman-Mu hari ini mengingatkan kami selalu untuk menjadi orang percaya yang hidup seturut dengan firman Tuhan. Oleh karena itu, bentuklah hati kami Tuhan, agar kami bisa mencerminkan keadilan Tuhan. Ajar kami Tuhan, untuk tidak hidup hanya untuk diri kami sendiri, tetapi juga memikirkan kesejahteraan sesama kami, baik kepada sesama manusia maupun sesama ciptaan. Berikanlah kami hikmat Tuhan untuk menjadi saluran berkat dan agen keadilan di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kejaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan. Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kejaplah
Betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan.